corona dianggap mengandung gen antikristus. Ini yang video dari anak Nona kemarin itu ya, yang entah dari mana kelihatannya orang NTT sini. Ya, mari kita lihat video. Walaupun kemarin saya sudah bahas, tapi saya mau lebih tegaskan lagi. Tapi kita lihat video dia. Shalom, sahabat hidup untuk bersaksi. Saya Sylvia Titerlobi. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi pesan yang diberikan Tuhan kepada saya, agar supaya bukan hanya saya dan keluarga saya saja yang boleh selamat, tetapi kita semua, saudara-saudara seiman, yang Tuhan izinkan untuk menonton video ini boleh turut serta di dalam keselamatan Tuhan, karena kita saat ini sudah ada di akhir zaman, di mana saat ini adalah hari-hari yang jahat, sehingga kita jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Baik, saya akan berbagi pesan Tuhan. Pada saat itu, kejadiannya tanggal 4 Januari 2021, saat itu saya sedang berdoa sekitar jam 12 siang. Saat saya sedang pujian, penyembahan, dan berdoa, tepatnya pada saat sedang penyembahan, Tuhan berbicara pada saya. Tuhan berbicara, Tuhan berkata, vaksin corona, berulang-ulang. Biasanya saat saya berdoa, kemudian ada satu kata yang diulang-ulang oleh Tuhan. Biasanya Tuhan mau membukakan sesuatu atau kata itu atau sesuatu hal kepada saya. Karena itu ketika saya mendengarkan suara Tuhan berulang-ulang, vaksin corona, saya langsung bertanya pada Tuhan, ada apa dengan vaksin corona Tuhan? Ada apa dengan vaksin corona? Mari Tuhan jelaskan pada saya. Pada saat saya berkata begitu, langsung Tuhan berbicara. Pada saya, jangan kamu suntik vaksin corona. Jangan kamu suntikan vaksin corona. Kemudian saya bertanya, ada apa dengan vaksin corona Tuhan? Kenapa saya tidak boleh menyuntikkan vaksin ini? Kemudian Tuhan menjelaskan kepada saya, Tuhan berkata, vaksin corona ini berasal dari organisasi kesehatan PBB, yaitu WHO. Sehingga di dalam vaksin corona ini sudah disuntikan gen antikristus. Itu yang Tuhan katakan pada saya. Saya bertanya lagi, saya bertanya berulang-ulang kali, karena saya berpikir jangan sampai saya salah mendengar, jangan sampai saya salah menangkap suara Tuhan, sehingga saya bertanya berulang-ulang. Tetapi Tuhan tetap menjawab yang sama, Tuhan tetap berbicara yang sama kepada saya. Kemudian Tuhan menjelaskan pada saya, Tuhan berkata, vaksin yang terbaik hanyalah darah Yesus. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh saya untuk jangan kamu suntikan vaksin corona. Yang harus kamu lakukan adalah kamu mengambil air, kemudian kamu berdoa dengan penuh iman, dengan iman yang teguh. Kamu harus percaya dengan sungguh, kamu berdoa, kamu minta kepada Tuhan agar Tuhan rubah air di dalam gelas itu menjadi darah Yesus. Seperti perkawinan di Kana, Tuhan rubah air menjadi anggur. Maka Tuhan mau supaya kita berdoa sungguh dengan iman, kita meminta agar Tuhan merubah air yang sudah kita ambil, kita taruh dalam gelas itu, agar Tuhan rubah menjadi darah Yesus, dan kita meminum darah Yesus. Dan kita harus percaya, kita harus imani yang kita minum adalah darah Yesus. Karena darah Yesus adalah vaksin yang terbaik, vitamin yang terbaik, obat di atas segala obat adalah darah Yesus. Itu yang Tuhan nyatakan kepada saya. Oleh karena itu Tuhan menyuruh saya untuk membagikan, dan saya baru membagikan saat ini karena tadi sekitar jam 11 siang saya menonton TV One. Saat itu saya menonton Presiden Joko Widodo
orang pertama yang menyuntikkan vaksin corona. Karena itu saat saya menonton itu, saya percaya itu bukan kebetulan. Tuhan memang mau supaya saya menonton acara tadi, di mana Presiden Joko Widodo sudah orang pertama yang menyuntikkan vaksin ini. Pada saat saya menonton itu, Roh Kudus berbicara dengan tegas buat saya. Roh Kudus berbicara berulang-ulang. Roh Kudus menyuruh saya untuk saya harus membuat video. Pesan yang Tuhan sampaikan ini harus saya buat dalam video dan saya bagikan kepada siapapun itu, baik saudara, teman, sahabat, kenalan, siapapun itu yang boleh menonton video ini. Saya ingin bagikan pesan Tuhan. Sekali lagi, saya mau sampaikan, Tuhan menyatakan agar kita jangan menyuntikkan vaksin corona ini karena di dalamnya sudah dimasukkan gen antikristus. Karena itu saudara, kita tidak bisa main-main. Kita saat ini sudah ada di akhir zaman, di mana ini adalah hari-hari yang jahat, di mana ada muncul penyesatan demi penyesatan. Jangan sampai kita disesatkan dengan vaksin yang kita pikir ini baik, ternyata di dalamnya sudah digunakan oleh antikristus untuk mulai menyebarkan gennya ke seluruh dunia. Karena ini bukan hanya virus corona, bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi seluruh negara, seluruh bangsa di dunia. Karena itu Tuhan menyuruh saya untuk membagikan pesan ini, sehingga jikalau Tuhan berkenan, pesan ini bukan hanya ditonton oleh orang Indonesia saja, tetapi mungkin boleh sampai kemanapun itu, ke seluruh dunia, agar jangan kita menyuntikkan vaksin corona ini. Tetapi Tuhan mau agar kita bertindak dengan iman, kita berdoa dengan sungguh, kita berdoa di air, kita minta Tuhan rubah menjadi darah Yesus, dan kita minum darah Yesus itu. Karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib, darah Yesus yang suci, kudus, agung, mulia, adalah obat di atas segala obat, vitamin di atas segala vitamin, dan vaksin di atas segala vaksin. Terima kasih banyak untuk saudara semua yang boleh menonton video ini. Saya mohon agar saudara boleh melakukan apa yang Tuhan suruh, bertindak dengan iman. Karena iman kita sendiri yang akan menyelamatkan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Pertama, tahu dari mana bahwa yang bicara kepada dia itu betul-betul Tuhan. Yang bicara kepada dia itu betul-betul Roh Kudus. Untuk memastikan bahwa itu dari Tuhan, dia sudah tanya berulang-ulang. Kalau seandainya itu dari setan, terus ditanya berulang-ulang, apa susahnya setan menjawab berulang-ulang? Jadi bertanya dan dijawab berulang-ulang itu bukan suatu jaminan bahwa yang sedang bicara atau berdialog dengan dia itu adalah Tuhan atau Roh Kudus. Ingat, setan itu adalah bapa segala dusta. Dan kalau ada yang pintar di dalam menyamar, itu adalah iblis. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, seolah-olah dari Tuhan, memberikan suara, bisikan tertentu, seolah-olah dari Tuhan, tapi sebenarnya itu adalah iblis. Lalu saudara, yang menurut saya lucu, karena Tuhan bilang, saya tekankan, Tuhan bilang, di dalam vaksin itu sudah dimasukkan gen antikristus. Antikristus itu apa? Atau siapa? Coba lihat 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Saudara perhatikan ayat ini. Yang saya berikan warna biru
banyak antikristus sekarang telah bangkit. Berarti zaman dari Yohanes bicara, antikristus itu sudah ada, banyak. Tapi yang saya berikan warna merah, seorang antikristus, berarti antikristus cuma satu orang. Akan datang, berarti belum datang. Zaman Yohanes dia belum datang, dan saya yakin sekarang belum. Jadi memang antikris itu ada dua macam. Antikris kecil-kecil itu banyak. Siapa mereka? Nabi-nabi palsu. Mereka lah pendahulu-pendahulu yang mempersiapkan jalan untuk bos mereka, sang antikristus. Satu orang saja, tapi belum datang. Nah sekarang, di dalam vaksin COVID telah dimasukkan gen antikristus. Saya tanya, antikristus yang mana? Yang banyak-banyak itu, nabi-nabi palsu itu. Nabi palsu ini banyak. Lalu gen siapa yang masukkan di situ? Mencari tahu siapa nabi palsu saja, siapa penyesat-penyesat saja susah. Karena mereka menyamar. Lalu kalau nabi palsunya ada banyak, gen siapa yang masuk situ? Tapi kalau itu adalah sang antikristus, satu orang, dia belum muncul, dia belum datang. Orangnya saja belum diketahui bagaimana gennya diambil. Ini kacau balau ini. Dikatakan bahwa vaksin yang paling ampuh adalah darah Yesus. Vitamin dari segala vitamin itu darah Yesus. Ya, obat dari segala obat itu darah Yesus. Vaksin dari segala vaksin itu adalah darah Yesus. Obat dari segala obat, vaksin dari segala vaksin, vitamin dari segala vitamin, core of the core. Tapi saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa darah Yesus dihubungkan dengan vaksin, dihubungkan dengan vitamin, dihubungkan dengan obat. Persoalannya adalah bahwa apakah darah Yesus di dalam kitab suci itu dihubungkan dengan urusan sakit penyakit secara jasmani. Berikan saya satu ayat di mana urusan jasmani, kesembuhan dari segala penyakit itu dihubungkan dengan darah Yesus. Berikan saya satu ayat. Saudara tidak temukan ayat itu. Semua ayat Alkitab yang bicara soal darah Yesus itu selalu dihubungkan dengan urusan penebusan dari dosa. Saya beri contoh, Ibrani 9 ayat 12. Dan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Ini darah Yesus. Dan dengan itu dia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kelepasan yang kekal dari apa? Dari dosa. Berarti darah Yesus dihubungkan dengan kelepasan dari dosa. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tempat kudus masuk ke dalam surga oleh darah Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 7. Oleh darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus urusan dengan penyucian dari dosa. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kamu telah ditebus. Berarti ini urusan dengan penebusan. Jadi seluruh ayat Alkitab yang bicara darah Yesus dihubungkan dengan penebusan, dengan keselamatan, dengan hidup kekal, masuk surga. Tidak ada darah Yesus dihubungkan dengan sakit penyakit, tidak ada. Kalau ada, berikan saya satu ayat. Untuk urusan sakit penyakit, kesembuhan, membangkitkan orang mati, itu dihubungkan dengan kuasa Yesus, dihubungkan dengan nama Yesus. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangunlah dan berjalanlah. Tapi tidak ada urusan dengan darah Yesus. Ada satu ayat yang biasanya dianggap sebagai
berkaitan dengan darah Yesus atau penderitaan Yesus disambungkan dengan urusan kesembuhan secara jasmani. Itu Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilurnya membawa kesembuhan. Lalu asal percaya saja semua sakit hilanglah. Bilur Yesus disambungkan dengan urusan kesembuhan jasmani. Coba kembali lihat ayat tadi. Ayat 4. Penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Penyakit apa? Apakah buta, tuli, kanker, mah? Tetap di ayat itu. Covid dan lain-lain? Tidak. Penyakit apa? Penyakit itu yang dijelaskan di ayat 5. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Next. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Maka pemberontakan kita, kejahatan kita atau dosa kita itu yang dimaksudkan dengan penyakit. Oleh bilur-bilurnya, luka-lukanya di kayu salib itu membuat kita sembuh. Bukan sembuh dari buta, tuli, kanker, pembengkakan jantung, ginjal bocor, dan bukan. Kejahatan kita, dosa kita, itulah penyakit. Amazing grace, ajaib benar anugerah, olehnya ku sembuh. Sembuh dari dosa. Coba bandingkan 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, urusan dosa ya, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah sembuh. Hubungannya dengan apa? Lihat ayat itu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tapi dihubungkan dengan dosa. Bukan dengan penyakit jasmani. Memang ada satu ayat di dalam Injil yang menghubungkan itu dengan sakit jasmani. Matius 8 ayat 16-17. Menjelang malam dibawa kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata dia mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan dan menanggung penyakit kita. Apakah ini berarti bahwa penyakit yang dibicarakan dalam Yesaya itu urusan penyakit jasmani? Tidak. Yesus kan menyembuhkan orang. Lalu dikatakan bahwa demikianlah genap firman yang disampaikan. Ini ada nubuatan yang terjadi. Begini penjelasannya. Yesus itu terbiasa dengan membuat sebuah mujizat jasmani untuk meloncat kepada sebuah kebenaran rohani. Dia melakukan sesuatu yang jasmani untuk memperkenalkan dirinya sebagai penyembuh rohani. Misal, dia menyembuhkan mata orang buta. Tadi orang buta tidak lihat gelap. Sekarang telah melihat, sudah terang. Karena orang buta sudah melihat terang, sudah bisa melihat. Yesus memakai itu untuk meloncat pada kebenaran rohani. Akulah terang dunia. Yesus membangkitkan Lazarus. Itu jasmani. Tapi setelah dia membangkitkan Lazarus, dia pakai itu untuk loncat pada kebenaran rohani. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia menggandakan roti dan ikan untuk banyak orang. Untuk meloncat kepada kebenaran rohani. Akulah roti hidup. Maka sama, di sini dia menyembuhkan banyak orang sakit. Untuk meloncat pada sebuah kebenaran rohani. Bahwa dialah tabib secara rohani, penyembuh penyakit rohani. Seperti yang dinubuatkan Yesaya pasal 53. Jadi ayat-ayat ini tidak ada urusannya dengan kesembuhan jasmani. Jadi sekali lagi, darah Yesus tidak ada urusan dengan kesembuhan jasmani. Karena itu adalah omong kosong.
kalau dikatakan bahwa darah Yesus itu adalah obat dari segala obat, vitamin dari segala vitamin, vaksin dari segala vaksin. Itu omongan dari orang tidak mengerti kitab suci. Apalagi yang dibilang Tuhan bilang. Orang ini membuat Tuhan melanggar apa yang Tuhan sendiri nyatakan di dalam firman. Air yang didoakan akan berubah menjadi darah Yesus. Jangankan air biasa yang didoakan, anggur perjamuan saja tidak berubah jadi darah Yesus. Roti perjamuan tidak berubah jadi tubuh Kristus. Kalau ada yang harus berubah, itu harusnya roti dan anggur perjamuan. Karena itu kudus, sakral. Tapi untuk roti dan anggur saja tidak berubah jadi tubuh, tidak berubah jadi darah. Apalagi hanya sekedar air yang didoakan. Memang ada kontroversi di sini. Karena Yesus bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Tapi kalau Yesus bilang, inilah tubuhku, bukan berarti roti benar-benar tubuh. Inilah darahku, bukan berarti anggur benar-benar darah. Itu sama dengan Yesus bilang, akulah jalan, bukan berarti jalan itu Yesus. Akulah pintu, bukan berarti pintu itu Yesus. Maksudnya adalah, pintu menyimbolkan Yesus. Jalan menyimbolkan Yesus. Sama dengan roti melambangkan tubuh Kristus. Anggur melambangkan darah Kristus. Jadi bayangkan, anggur perjamuan yang kudus pun tidak berubah menjadi darah Kristus. Apalagi sekedar air aqua yang kau doakan. Lalu saudara anggap berubah menjadi darah Kristus. No way. Maka semua ini yang mengatasnamakan suara Tuhan. Suara Tuhan, apa yang Tuhan omong, tidak bisa bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah omong di dalam Alkitab. Kalau apa yang dianggap Tuhan omong bertentangan dengan yang sudah Tuhan omong di Alkitab, ada dua kemungkinan. Pertama dari setan, atau kedua, Tuhan tidak kasih tahu, Tuhan tidak ngomong, setan tidak ngomong. Tapi rekayasa sendiri, hati sendiri yang mau katakan demikian. Penyuntikan vaksin adalah penyesatan. Menurut saya justru yang model-model begini bilang Tuhan ngomong begini-begini lalu bertabrakan dengan ayat firman, itu yang penyesatan. Kepada jemaat di Tesalonika, Paulus memberikan nasihat terkait dengan ilham-ilham roh yang disampaikan dalam hubungan dengan akhir zaman. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jemaat sekalian, jangan lekas bingung, jangan gelisah dengan omongan orang-orang yang mengatasnamakan ilham roh, suara Tuhan, tapi bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis kitab suci. Nah terus di dalam vaksin itu ada apa? Kok sampai dianggap sebagai gen antikristus itu? Dibikin bagaimana? Nah ini yang menurut saya masyarakat atau orang Kristen secara khusus itu perlu teredukasi untuk memahami vaksin itu apa, bikinnya bagaimana, isi apa di dalam, mengandung apa, supaya ngerti, supaya otak ini terbuka, sehingga jangan menganggap bahwa ini gen antikristus. Di situ antikristus saja tidak tahu siapa, bagaimana gennya sudah ada.